Rancangan aktualisasi pemantauan risiko tinggi pada ibu hamil dan bayi sebagai aksi turunkan angka kematian bayi Pemasti Sakti di wilayah kerja Puskesmas Jagong oleh Suhairi dengan NDH 02 Jabatan Pelaksana Terampil Bidan Unit Kerja Puskesmas Jagong. Untuk mewujudkan ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi, maka ASN memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Angka kematian bayi seperti yang ditargetkan oleh Indonesia RPJMN 2024, angka kematian bayi 16 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan target SDGs tahun 2030, angka kematian bayi 12 per 1000 kelahiran hidup. Manfaat aktualisasi bagi stakeholder atau masyarakat dapat mendapatkan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ibu hamil dan bayi yang memiliki resiko terpantau kesehatannya. Bagi organisasi, salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendukung terwujudnya visi misi Puskesmas Jagong, meningkatkan kinerja dari para pegawai Puskesmas Jagong. Bagi peserta, meningkatkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat khususnya untuk ibu dan anak, memahami nilai dasar ASN berakhlak dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam meningkatkan kinerja pelayanan pada kesehatan ibu dan anak. Gambaran organisasi Puskesmas Jagong terdapat di Kabupaten Aceh Tengah, tepatnya di Kecamatan Jagong Jeget, di Jalan Iskandar Muda, Desa Jeget Ayu. Puskesmas Jagong merupakan salah satu puskesmas perawatan atau rawat inap dengan pelayanan UGD 24 jam dengan wilayah cakupan kerja sebanyak 10 desa. Visi Puskesmas Jagong mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkualitas menuju Jagong Jeget sehat. Misi Puskesmas Jagong meningkatkan promosi kesehatan dan partisipasi masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan upaya kesehatan masyarakat secara menyeluruh melalui upaya kesehatan pengembangan, meningkatkan upaya pelayanan, pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit menular dan tidak menular. Tugas pokok bidan berdasarkan PMK RI nomor 551-Menkes-Per-7-2009 pasal 3 adalah melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan bayi dan anak, serta pelayanan kesehatan masyarakat. Sedangkan peran bidan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 47 dalam Undang-Undang Kebidanan, pertama, memberikan pelayanan kebidanan, kedua, pengelola pelayanan kebidanan, ketiga, penyuluh dan konselor, keempat, pendidik, pembimbing dan fasilitator klinik, kelima, penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan, dan keenam, peneliti. Rancangan aktualisasi identifikasi isu. Pertama, tingginya angka kematian bayi di wilayah kerja Puskesmas Jagong. Pada tahun 2021, jumlah kematian bayi sebanyak 5 orang dari jumlah kelahiran bayi 153. Pada tahun 2022, jumlah kematian bayi sebanyak 5 orang dari kelahiran bayi sebanyak 149. Dari Januari sampai dengan April tahun 2023, jumlah kematian bayi sebanyak 2 orang dari jumlah kelahiran bayi sebanyak 13 orang. Yang kedua, tingginya kasus ibu yang hamil di usia kurang dari 20 tahun di wilayah kerja Puskesmas Jagong. Pada tahun 2021, jumlah kehamilan di bawah usia 20 tahun sebanyak 11 orang, 2022 sebanyak 3 orang, dan dari Januari sampai dengan April tahun 2023 sebanyak 6 orang. Yang ketiga, tingginya
kejadian kehamilan pada ibu di usia di atas 35 tahun di wilayah kerja Puskesmas Jagong. Pada tahun 2021, data kasus ibu hamil usia di atas 35 tahun sebanyak 19 orang, 2022 sebanyak 13 orang, dan dari Januari sampai dengan April tahun 2023 sebanyak 8 orang. Berdasarkan dari ketiga isu yang diangkat, maka digunakan penilaian kualitas isu dengan menggunakan metode USG untuk mendapatkan isu yang prioritas. Tingginya angka kematian bayi di wilayah kerja Puskesmas Jagong dengan total skor sebanyak 15. Tingginya kasus ibu yang hamil di usia kurang dari 20 tahun di wilayah kerja Puskesmas Jagong dengan total skor 8. Tingginya kejadian kehamilan pada ibu di usia di atas 35 tahun di wilayah kerja Puskesmas Jagong dengan total skor sebanyak 10. Untuk mengetahui penyebab dari core isu, digunakan analisis menggunakan diagram Fishbone. Adapun core isu yang diangkat yaitu tingginya angka kematian bayi di wilayah kerja Puskesmas Jagong. Dari segi metode, pelayanan ANC tidak sesuai SOP, belum ada SOP dalam pemantauan bayi. Dari segi manusia, kurangnya pengetahuan bidan tentang kehamilan resiko tinggi. Tenaga kesehatan kurang melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Dari segi lingkungan kerja, kurang adanya kolaborasi antara petugas kesehatan dengan kader dan bidan desa. Dari segi peralatan, belum tersedianya alat dalam menangani kegawat daruratan pada ibu dan bayi. Adapun dampak dari core isu, yang pertama, rendahnya indikator kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya untuk kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, kematian bayi akan sulit diturunkan atau dikurangi. Yang ketiga, rendahnya pelayanan ANC yang diberikan oleh bidan kepada ibu hamil. Yang keempat, kurang maksimalnya perawatan dan pemantauan bayi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Gagasan kreatif berdasarkan core isu dan analisis penapisan isu dengan menggunakan metode USG, didapatkan core isu yaitu tingginya angka kematian bayi di wilayah kerja Puskesmas Jagong. Dari isu tersebut, maka gagasan kreatif yang diangkat adalah pemantauan resiko tinggi pada ibu hamil dan bayi sebagai aksi turunkan angka kematian bayi Pemasti Sakti di wilayah kerja Puskesmas Jagong. Matriks rancangan aktualisasi. Yang pertama, merancang dan menetapkan SOP ANC dan pemantauan bayi. Yang kedua, kegiatan membuat media edukasi dengan menggunakan media leaflet dan video. Kegiatan yang ketiga, melakukan kegiatan edukasi kepada bidan. Kegiatan yang keempat, melakukan identifikasi ibu hamil risiko tinggi. Kegiatan yang kelima, mengoptimalisasikan kelas ibu hamil. Kegiatan yang keenam, melakukan pemantauan tumbuh kembang pada bayi yang memiliki masalah tumbuh kembang. Yang ketujuh, kegiatan melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil risiko tinggi. Semua kegiatan dan tahapan kegiatan yang dilakukan dikaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan visi misi instansi Puskesmas Jagong. Jadwal kegiatan aktualisasi. Jadwal aktualisasi direncanakan akan dilakukan mulai dari minggu kedua bulan Juni sampai dengan minggu pertama di bulan Agustus. Demikianlah pemaparan materi tentang rancangan aktualisasi yang saya lakukan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.